Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana puasanya? Semoga lancar ya, dan semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini giliran saya gitu, Kak Ari Untung di sini untuk menemani teman-teman semuanya. Setelah beberapa teman saya juga telah memberikan kesempatan ngobrol di Ngabuburit ini ya, saya mau ngomongin apa ya, gitu ya. Ngomongin betapa senangnya atau juga bahagianya kita hidup di Indonesia ya. Kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika berdasarkan Pancasila, Masya Allah gitu. Ibaratnya untuk kita kaum muslimin sebenarnya juga perlu bangga dengan adanya Pancasila, karena Pancasila adalah hasil dari perjuangan pejuang-pejuang zaman dulu, terutama pejuang-pejuang muslim. Dan mungkin saya punya sedikit sudut pandang yang ketika melihat Pancasila ini menjadi sesuatu yang cukup unik. Kenapa bisa begitu? Karena susunannya itu begitu luar biasa gitu ya. Coba kita lihat dulu nih dari satu sisi. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Gitu kan. Sila pertama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama saja kita sudah tahu kalau ini memang sangat kental nuansa islaminya. Kenapa? Pertama, ahad dan ketuhanan. Seperti Islam, satu-satunya yang kita percaya, Tuhan atau Allah adalah satu-satunya zat yang tidak membutuhkan benda atau zat lain sebagai pendampingnya. Jadi semua yang ada di bumi ini semua pasti butuh yang lain. Nggak ada yang nggak butuh yang lain. Semua diciptakan berpasangan atau bahkan lebih butuhnya, kecuali Allah, zat satu-satunya yang tidak membutuhkan apapun yang lain. Contoh begini, misalnya ada tower ya, berdiri di tengah lapangan gitu ya, sendirian gitu, seolah-olah kayaknya dia solid gitu sendirian. Enggak juga, dia butuh tanah untuk berdiri gitu kan. Jadi ibaratnya kalau bicara mengenai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini nuansa Islamnya sangat kuat sekali. Ini adalah ketauhidan yang ditanamkan para pejuang-pejuang Islam zaman dulu. Tauhid sendiri tahu kan maksudnya ya? Tauhid sendiri adalah mengakui keesaan Allah, sebagaimana kita juga ketika bersyahadat ya mengenai itu juga gitu. Bagaimana Allah adalah poros atau titik dari segala hal, epicentrum dari segala kehidupan ini. Jadi ibarat kalau emang ini seperti bumi berputar, dia tuh seperti tengahnya. Jadi misalnya roda berputar, dia di tengahnya. Semua bisa bergerak, cuma Allah yang satu-satunya tetap di tempatnya gitu. Jadi seperti kita tawaf, Mekah kalau di tengah, yang lain terputar gitu kan. Jadi ibaratnya ini banyak hal yang bisa kita ambil, panjang banget ini kalau penjabaran mengenai ketauhidan itu sendiri dari sila pertama. Dan sebenarnya Pancasila dengan sila pertama ketuhanan itu seperti halnya seperti memanusiakan manusia. Karena kenapa? Ya, acuan tertinggi di pertama itu, sila pertama itu adalah Tuhan gitu. Jadi ya memanusiakan manusia gitu. Makanya ketika sudah menjadi acuan tertingginya Tuhan, barulah masuk sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila ini sangat memanusiakan manusia. Kita ini manusia loh. Kita bukan malaikat, bukan juga setan gitu ya. Kita ini bukan malaikat yang selalu benar gitu ya. Dan nganggap orang lain salah gitu. Kita tuh manusia. Kita kadang benar, sering salah. Nah itu fitrahnya manusia gitu. Karena kita tuh kalau ilmunya kurang, bodohnya luar biasa, sangat zalim, nah itulah manusia. Jadi justru Pancasila ini memanusiakan manusia. Nah setelah sila kedua dengan kemanusiaan adil dan beradab, manusia bertemu manusia lain, apapun sukunya, latar belakang segala macam, asal sesama manusia, kita memiliki humanity, bonding yang kuat di kemanusiaan ini. Dan setelah kita punya rasa saling kemanusiaan, apapun latar belakangnya, sama-sama manusia, yang kita butuhkan adalah apa? Yaitu persatuan gitu ya. Setelah bersatu nih manusia, bersatu, latar belakang seperti apa, kemudian berukhuwah. Nah, ini yang kita butuhkan gitu, karena manusia nggak selalu butuh orang lain. Setelah bersatu, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah rules, atau juga mungkin peraturan. Nah, peraturan itu harus diputuskan secara bermusyawarah gitu kan, bermusyawarah. Jadi kalau banyak punya peraturan sendiri nggak akan bisa bersatu gitu. Dengan adanya persatuan, yang dibutuhkan adalah rules, bagaimana terjadi do's and don'ts sistematis segala macam dengan cara bermusyawarah. Nah berikutnya masuk tuh
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu kan. Jadi ini intinya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu dari bahasa Arab gitu ya. Hikmah adalah pemimpin yang memiliki hikmah, itu pemimpin yang memiliki paham dengan aturan-aturan Allah segala macam itu. Hikmah, kita dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kebijaksanaan itu dari bagaimana hasil dari rembukan masyarakat, dan juga yang diwakilkan dengan wakil-wakil rakyat di DPR misalnya, seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Setelah ada pemerintahan yang diputuskan dari musyawarah, setelah manusia kemudian bersatu kemudian rembukan untuk milih siapa yang menjadi amirnya, diberikan peraturan, dengan adanya peraturan baru terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru tercipta tuh keadilan gitu kan, menentukan mana benar, mana salah peraturan mengenai manusia, segala macam hal itu. Walaupun mungkin Indonesia nggak sepenuhnya mengambil peraturan Islam, tapi urutan tersebut kenapa bisa seharmonis ini? Ternyata para pejuang masa lalu, para pejuang-pejuang kita zaman dulu itu mengambil referensinya dari salah satunya dari Piagam Madinah. Nah, kenapa Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah piagam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Saat itu beliau memimpin, walaupun beliau seorang Muslim, beliau memimpin banyak non-Muslim di bawahnya, seperti Kristen, Majusi, Yahudi di bawahnya, dan susunannya itu sangat apik sekali, yang harmonis. Sampai sekarang belum pernah ada celah mengenai sirah dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Mungkin ini menjadi referensi dari para pejuang-pejuang Islam zaman dulu. Nah, pejuang-pejuang Islam zaman dulu, para leluhur kita, para pejuang-pejuang Indonesia, makanya kok orang bilang, wah Islam ini berbeda dengan Pancasila. Enggak juga, karena justru uniknya adalah Pancasila itu 5 sila ini mengacu kepada 5 ayat Al-Quran. Sila pertama itu dari Al-Ikhlas ayat 1 itu kan, sila kedua itu dari An-Nisa 135 kalau nggak salah gitu kan. Kemudian sila ketiga persatuan itu kalau nggak salah dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan kalau nggak salah dari surat An-Nahl itu ayat 38. Sila kelima keadilan sosial dari Asy-Syura ayat 90 kalau tidak salah. Bayangkan 5 ayat Al-Quran itu bisa membuat sebuah harmonisasi yang luar biasa dalam sebuah negara gitu. Bagaimana keindahan dari 4.000-nya ini bayangan saya. Jadi teman-teman mungkin bisa dipelajari bagaimana keindahan Al-Quran yang menjadi acuan dari Rasulullah SAW, kemudian para pejuang-pejuang Islam zaman dulu yang membuat harmonisasi yang sangat luar biasa yang terdapat dalam Pancasila dengan susunan yang begitu apik gitu ya. Bahkan pejuang-pejuang Islam yang terkait dengan penyusunan Pancasila ini juga orang-orang luar biasa, seperti Presiden Soekarno, mantan presiden Presiden Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno, juga Bapak Muhammad Hatta, kemudian Bapak Muhammad Yamin, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga mungkin beberapa pahlawan yang mungkin saya lupa namanya ya. Dan lambang Pancasila itu sendiri pun diambil dari lambang kerajaan Islam pertama Samudra Pasai. Coba lihat, mungkin nanti bisa lihat di Google ya kan, lambang Garuda Samudra Pasai, di mana di perisai tengahnya adalah rukun Islam gitu. Ada juga versi lain, lambang di tengahnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah gitu. Nah, Utsman, Umar, Ali, dan juga Abu Bakar sininya. Nah, itu jadi luar biasanya. Kemudian dibuat desain yang barunya oleh Sultan Syarif kalau nggak salah ya. Inilah harmonisasian yang membuat kita melihat bahwa peran serta pejuang Islam saat dulu dengan Pancasila ini sangatlah dekat gitu. Jadi kita cukup bangga dengan hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah insight buat teman-teman semuanya, bahwa bagaimana Pancasila begitu luar biasa indahnya, hanya dari 5 ayat Al-Quran yang mampu membuat harmonisasi yang luar biasa. Indahnya secara Al-Quran ada 4.000 ayat lain yang bisa kita lihat lebih luar biasa lagi jika kita mampu memaknainya. Saya sendiri masih harus banyak belajar mengenai Quran. Coba teman-teman dikulik, mungkin ada sisi pandang lain yang bisa kita lihat dari Al-Quran itu sendiri dan korelasinya dengan Pancasila. Sepertinya jika ada kesalahan mungkin dari saya, bisa aja mungkin referensi saya yang salah atau cara pandang saya yang berbeda, tapi insya Allah semuanya hanya untuk kebaikan bangsa tercinta Indonesia.
Selamat berbuka puasa, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika mungkin ada yang bisa diambil, monggo saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.